Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita agar kita bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian dan lain-lain. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia, baik itu manusia biasa atau pejabat atau ulama, bahkan seorang nabi sekalipun, semuanya akan diuji oleh Allah. Semuanya akan diuji. Itu dinyatakan oleh Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami di sini Allah akan menguji kamu. Jadi Allah akan menguji kita, ya. Allah akan menguji kita dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi di ayat ini Allah akan menuji semua manusia. Semua manusia akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi atau semakin besar keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin berat, ya. Dinyatakan oleh Nabi bahwa ujian yang paling berat itu adalah yang dihadapi oleh para rasul, ya. Jadi kalau kita itu diuji dengan yang ringan-ringan, itu kita mesti curiga, ya. Jangan-jangan iman kita ini tidak kuat, ya. Jangan-jangan iman kita ini tidak kuat sehingga Allah hanya menguji kita dengan yang ringan-ringan saja, ya. Nah, untuk apa kita diuji? Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir di dalam menafsirkan Quran surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, Ibnu Katsir berkata, kita ini diuji agar diketahui siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Jadi siapa yang bersyukur, siapa yang kufur, agar diketahui siapa yang sabar dan siapa yang berputus asa. Juga agar diketahui siapa yang tauhidnya meningkat atau malah menurun. Ada orang itu setelah diuji ekonominya berkurang, ada yang tauhidnya menurun, ya. Misalnya apa, dia terus pergi ke dukun dan lain sebagainya, ya. Tapi ada juga yang meningkat, ya. Ada juga yang meningkat. Ujiannya berupa apa? Di Al-Quran tadi yang saya baca tadi, dua, ya, ujiannya, yaitu bisa berupa musibah, bisa berupa kenikmatan, ya. Bisa berupa musibah, bisa berupa kenikmatan. Kalau berupa musibah banyak yang tahan, ya.
banyak yang kuat ya. Misalnya kita ini diuji dengan kekurangan harta, banyak yang kuat di antara kita ya, banyak yang kuat. Jadi karena kita diuji dengan harta, maka kita semakin rajin beribadah. Kita semakin kuat untuk bangun malam ya. Karena dikatakan oleh Nabi, siapa yang meminta kepadaku saat ini di sepertiga malam yang terakhir, Allah bilang pasti akan dikabulkan. Karena ada hadis itu, kita terus apa? Kita terus bangun malam ya, meminta kepada Allah, meminta. Jadi banyak yang kuat di antara kita. Kalau kita diuji dengan kekurangan harta, atau dengan sakit, atau dengan ujian anak dan lain sebagainya. Karena kita biasanya apa? Mendekat kepada Allah justru. Kita mendekat kepada Allah. Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita diuji dengan kenikmatan, belum tentu kita ini bisa lolos ya. Belum tentu. Kalau kita ini misalnya apa? Ekonomi mudah ya. Jangan-jangan kita terus bakhil ya. Jangan-jangan kita terus merasa eman untuk apa? Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berkorban, untuk akikoh ya, mengakikohi anak ya. Anak itu kalau lahir umur 7 hari itu disembelihkan 2 ekor kambing kalau anaknya laki-laki, dan disembelihkan 1 ekor kambing kalau anaknya perempuan. Nah, jangan-jangan kalau kita diberi kemudahan harta, kita kesulitan untuk melaksanakan itu semua ya. Karena apa? Karena banyak manusia itu setelah dikasih harta, dia akan merasa kurang ya. Terus ingin, kalau menurut Nabi, kalau dia dikasih 1 lembah, dia akan meminta 2 lembah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, dan Allah sendiri itu menyatakan apa? Kalau kita ini terbebas dari kebakhilan, itu kita itu sudah betul-betul beruntung ya. Betul-betul beruntung. Jadi saya ulang, kalau kita itu diuji oleh Allah dengan kemudahan, misalnya aja kemudahan harta, maka apa? Jangan-jangan kita menjadi bakhil ya. Jangan-jangan tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak zakat mal, tidak berkorban, tidak akikoh. Nah, atau kalau kita ini sehat, diuji dengan kesehatan, jangan-jangan sehat kita ini hanya untuk menakut-nakuti orang saja, karena mungkin kita punya apa? Kita punya badan yang dempal sehingga kita dipakai untuk apa? Menakut-nakuti orang dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita diberi nikmat yang enak, sehat, waktu luang, dan kita manfaatkan untuk hadir ke masjid. Di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ini Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqashuha nafsih faulaika humul muflihun. Ini artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, dari kebakhilan, dari kemeditan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang dikasih kemudahan rezeki, terus dia melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya, dialah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang beruntung. Itu artinya apa? Manusia bisa saja tidak lolos dari ini ya, dari kebakhilan diri ini, kekikiran diri ini. Ayo kita evaluasi ya. Kita evaluasi diri sendiri. Apakah selama ini Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, lalu kita tidak mensyukurinya? Apakah kita ini banyak mengeluh ya? Banyak mengeluh, padahal nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak, sangat banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian apa saja, maka yang bisa kita lakukan, kalau kebetulan ujiannya itu tidak enak, berupa penyakit misalnya, atau ekonomi yang kurang baik dan lain sebagainya, maka kita disuruh Allah untuk tidak berputus asa, tidak berputus asa. Di Quran surat Yusuf
surat ke-12 ayat 87 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu sangat banyak ya, sangat besar ya. Bahkan dinyatakan Allah, apa yang diberikan Allah kepada manusia di dunia ini hanya 1% ya. Hanya 1%. Sedangkan yang 99% itu akan diberikan nanti di akhirat ya, di akhirat. Lalu lanjutannya, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Melainkan kaum yang kafir. Jadi kalau kita berputus asa oleh Allah dinyatakan kita ini kafir. Kita ini kafir. Makanya ada ulama yang menyatakan apa? Orang yang mati bunuh diri itu adalah mati kafir. Mati kafir. Karena mati kafir dia selamanya di neraka. Kenapa kok dinyatakan mati kafir oleh sebagian ulama? Karena dia termasuk orang yang putus asa. Karena dia dinyatakan sebagai orang yang putus asa, diberi penyakit terus misalnya, dia tidak tahan karena penyakit, maka dia berputus asa lalu dia bunuh diri misalnya. Bahkan kita juga sering menemukan orang yang misalnya sakit lama gitu ya, terus dia menyatakan, ya Allah saya sudah ikhlas, daripada saya sakit terus saya sudah ikhlas untuk dicabut nyawa. Jadi itu semuanya sebetulnya kalimatnya orang-orang putus asa ini. Yang benar bagaimana? Kita terus berusaha ya, terus berusaha untuk berobat ya. Terus berusaha untuk berobat, terus berusaha untuk sehat kembali. Kalau nanti kita sudah berusaha untuk sehat, maka dan Allah mentakdirkan kita untuk meninggal, itu lain masalah. Itu lain masalah. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah hanya sambat kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah. Kepada manusia itu kadang kalau kita banyak mengadu kepada manusia, ada manusia yang merasa apa? Tidak nyaman untuk diadui gitu, seperti itu ya. Nah, kalau kita harus mengadu kepada sama manusia ya 1-2 orang saja ya, yang kita percayai orang itu tidak akan apa? Tidak akan bicara kemana-mana tentang permasalahan yang kita hadapi. Jadi tidak semua orang kita sambati ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Yakub ya. Nabi Yakub, dan diabadikan oleh Allah di Quran surat Yusuf ayat 26. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Nabi Yakub bilang, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi seorang nabi ya. Nabi yang ditinggal oleh anak kesayangannya. Nabi Yusuf kan meninggalkan apa? Diajak bermain oleh saudara-saudara yang lain, terus dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Nabi Yakub tidak pernah ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, kecuali nanti setelah Nabi Yusuf berhasil menjadi pejabat kerajaannya. Nah, diuji, anaknya hilang, gitu. Anaknya hilang. Lalu diuji dengan apa? Matanya buta, ya. Matanya buta. Dan diuji anak-anak yang lain itu tidak nurut kepada Nabi Yakub. Ujiannya besar, ujian yang sangat besar. Ya. Maka Nabi Yakub bilang, sesungguhnya aku hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Itu contohnya ya. Itu contohnya bahwa Nabi seorang Rasul hanya mengadu kepada Allah. Kalau kepada manusia kita tidak mengadu, tapi apa? Kita minta pendapat ya. Kita minta pendapat. Kita minta pendapat bagaimana? Saya punya masalah gini gitu. Bagaimana menurut Bapak? Barangkali ada solusi gitu ya. Jadi sebatas seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus mengadu kepada Allah? Ada hadis yang terkumpul di buku kecil, yaitu hadis Arba'in. Itu Nabi menyatakan, saya baca langsung artinya. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seandainya
Nabi bersabda ini, seandainya semua umat manusia bersatu, jadi semua orang itu bersatu untuk memberikan kebaikan kepadamu. Misalnya saja contohnya begini, orang yang hadir ini semuanya ingin membantu saya gitu. Semuanya bersatu ingin membantu saya. Lanjutan hadisnya, mereka tidak akan mampu ya. Kita itu tidak akan mampu menolong satu orang saja gitu. Yang bersatu tadi tidak akan mampu. Lalu lanjutan hadisnya, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang bersatu mau menolong kita dan itu terjadi pertolongannya, itu karena izinnya Allah. Karena izinnya Allah. Allah bilang apa? Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti apa? Tidak bisa menolongnya. Tidak bisa. Kalau kita melihat kemarin itu pilgub itu, ada seseorang yang apa? Yang dijegal oleh orang banyak dan berhasil. Itu menunjukkan apa? Allah memang menginginkan seperti itu. Dan itu yang terbaik menurut Allah. Itu yang terbaik. Ini lanjutan hadisnya. Dan seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu ya. Kecuali keburukan yang sudah ditetapkan Allah kepadamu ya. Jadi apa saja yang kita hadapi itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita itu hanya bisa berusaha ya. Kita itu hanya bisa berdoa ya. Kita itu bisa berusaha berdoa, semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk ujian-ujian yang kita hadapi, langkah ketiga atau hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah apa? Tetap berprasangka baik kepada Allah. Jadi keputusan Allah itu pasti yang terbaik ya. Terus berprasangka seperti itu. Jangan pernah bilang Allah tidak adil. Jangan pernah bilang Allah tidak sayang kepada saya. Maka tetap kita bilang apa? Kita bilang Allah, ini keputusan Allah yang terbaik ya. Kalau menurut Allah baik, pasti ini akan berakhir ya. Pasti ini akan berakhir. Saya ambil suatu cerita ya. Ini tentang dosen saya. Ini saya ceritakan nggak apa-apa karena beliau sendiri kalau ceramah gitu sering menceritakan pengalamannya ini gitu ya. Itu dosen saya bilang gini, saya dulu pernah punya pacar gitu. Lalu putus ya. Yang memutuskan itu yang cewek gitu. Karena apa? Karena beliau yang jadi dosen saya itu orang nggak punya gitu. Yang cewek itu kaya raya gitu. Terus dia apa? Memutuskan hubungan cintanya itu dengan dosen saya. Terus dosen saya itu merasa sedih. 15 tahun yang kemudian dosen saya tadi itu bersyukur kepada Allah putus dengan cewek itu tadi. Mengapa? Karena ternyata cewek itu tadi adalah seorang wanita yang mandul, yang tidak bisa punya anak gitu. Itu menunjukkan apa? Allah menghendaki apa? Kepada dosen saya ini tadi punya anak ya. Andaikan terus jadi sama pacarnya itu menikah, maka dosen saya tadi nggak punya anak. Maka bersyukur sekali, bersyukur bisa putus gitu. Makanya waktu saya jadi guru, saya jadi wali kelas, ada murid yang bilang ke saya, Pak, misalnya apa? Dia kelihatan sedih, saya tanya, dan dia bilang apa? Dia bilang saya sedang habis putus cinta. Saya bilang apa? Saya bilang kamu harus bersyukur. Loh kenapa? Karena Allah sedang merencanakan bagimu jodoh yang lebih baik, gitu kan? Jodoh yang lebih baik. Itu sering saya bilang seperti itu. Insya Allah, apapun yang ketidaknyamanan yang kita hadapi hari ini, itu merupakan bagian dari rencana Allah agar kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita ditakdirkan Allah, misalnya saja, mohon maaf, ekonominya kurang bagus sekarang ini, itu barangkali Allah sedang merencanakan kepada kita ya, agar kita bisa masuk surga ya. Agar kita bisa masuk surga. Coba bayangkan kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, terus kita ini punya sifat tadi itu medit ya, bukankah kita pasti masuk neraka? Tapi Allah berkehendak kita akan masuk surga.
maka kita dibuat ekonominya berkurang, sehingga apa? Kita tidak wajib untuk bersedekah, tidak wajib untuk berzakat mal, tidak wajib untuk berhaji dan lain sebagainya. Jadi semua yang direncanakan, yang terjadi pada diri kita itu pasti apa? Kehendaknya Allah yang terbaik, ya. Kehendaknya Allah yang terbaik. Dan juga kita jangan sampai putus asa, karena Allah sendiri berfirman di Quran surat 94 ayat yang ke-5 dan ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahannya. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahannya. Pasti. Diulang oleh Allah di ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahannya. Kalau kita membayangkan ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nyamuk itu makhluk Allah yang kecil. Itu bagi kita itu membuat kita tidak nyaman, ya. Kalau kita digigit oleh nyamuk terasa sakit, gatal, ya. Bahkan apa bisa menimbulkan penyakit. Itu kesempitan bagi kita. Tapi di balik itu Allah membuat apa? Kenikmatan yang sangat banyak, ya. Kemudahan yang sangat banyak. Akibat ada nyamuk itu ada pabrik serangga itu, pabrik pembasmi serangga. Sehingga dengan pabrik itu banyak yang bisa mendapatkan rezeki, ya. Security, direktur, karyawan dan lain sebagainya. Hanya Allah menciptakan satu nyamuk kecil, ya. Sehingga apa? Bisa banyak membuat apa? Orang lain itu mendapatkan rezeki, ya. Mendapatkan rezeki. Jadi kalau kita menggunakan otak kita, insya Allah kita ini tidak akan pernah menjadi orang yang menyesal, tidak akan pernah menjadi orang yang kufur, tidak akan pernah menjadi orang yang putus asa, ya. Karena semua yang diciptakan Allah pastilah yang terbaik. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya ini cukup banyak yang harus kita sampaikan, tapi karena waktu kita cukupkan dulu sampai sekian. Materi ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini kita sampaikan agar kita ini sama-sama berlatih, agar kita ini selalu optimis, ya. Agar kita ini selalu berprasangka baik kepada Allah, agar kita ini pikiran kita itu selalu apa? Selalu berpikir positif bahwa yang terjadi kepada kita yang sekarang ini pastilah rencana Allah yang terbaik. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita ditolong Allah agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin menabung untuk kurban tahun 2025, ya, bisa menghubungi takmir. Alhamdulillah hingga malam ini yang sudah mendaftar itu ada 5 ditambah 4 berarti 9 orang, ya. Berarti 9 orang yang sudah menabung. Barusan ada yang mendaftar 4 orang. Semoga kita ditolong Allah agar kita bisa dimudahkan Allah untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.